Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramadi Family Channel bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Saat ini saya ingin bertanya-tanya dengan Bapak Amin Rais lagi. Bapak, apa kabar, sehat nggih, Bapak? Iya, selalu sehat, alhamdulillah. Ini puasa kita yang ke-9 ya? Ya, betul. Oke, Pak, arti amar ma'ruf nahi mungkar untuk seorang Bapak Amin Rais itu apa, Pak? Bisa nggak, Pak? Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi saya kira bukan untuk saya saja ya. Untuk semua kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu paket kewajiban ya. Orang yang percaya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para nabi, kitab dan sebagainya. Jadi memang dalam berbagai surat perintah ini ditunjukkan oleh Allah. Misalnya yang pendek barangkali di Ali Imran 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Kemudian pada surat yang sama di ayat 110 Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Jadi engkau menjadi umat teladan ya, sebaik-baik umat ya, karena engkau ini beramar ma'ruf, bernahi mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi di berbagai ayat juga seperti itu ya. Sehingga kalau ini tanya pada Bapak arti amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya bahwa kewajiban untuk menegakkan kema'rufan, kebajikan, kebenaran, keadilan ya. Sekaligus juga menghilangkan kemungkaran ya, dalam arti kemaksiatan, kemusyrikan ya, kekufuran, kefasikan dan lain-lain. Itu adalah perintah yang amat sangat penting di dalam agama Islam ya. Nah cuma sejak kecil saya diberitahu ibu saya ya. Saya masih ingat waktu SMP atau SMA kelas 1 barangkali ya. Ibu kan juga mubalighat, juga pendakwah di kota Solo itu sebagai tokoh Aisyah ya. Masih ingat ibu saya mengatakan, Amin, kalau orang mau selamat, disukai orang, tidak ada yang membenci, nggak ada yang mengkritik, ya menyenangkan semua orang, itu amar ma'ruf saja. Betul. Ya. Walaupun saya masih ingat, walaupun ibu saya mengatakan, walaupun gento itu maling kecil, ya, maupun maling tua, ya, itu kalau diajak kebaikan dia nggak marah. Ya. Tapi begitu kita nahi mungkar, ya, melawan ya, mengenyahkan, mengatasi apa kejahatan, kemungkaran itu banyak yang marah. Nah, tapi soalnya ya, memang ini paket ini seperti dua pesawat apa dua sayap pesawat. Bayangkan kalau orang hanya amar ma'ruf tok saja ya. Tapi kemungkaran dibiarkan ya. Bisa-bisa nanti masjid mengajak orang berbuat baik, di blok 3 atau ke-4 dari masjid di situ ada night club, ada apa ruang-ruang untuk judi, kasino ya. Untuk segala macam ya. Berarti seluruh kema'rufan, kebaikan, kebajikan, keadilan, kebenaran yang ditawarkan oleh masjid tadi itu ya sesuai dengan perintah Allah itu akan disirnakan oleh apa? Oleh mereka yang
yang Melakukan tidak ingin. kejahatan itu. Nah, sehingga sesungguhnya Allah itu mengingatkan tuh. Di samping ada manusia yang beramar ma'ruf, ada lagi orang yang beramar mungkar. Beramar mungkar. Ada yang bernahi ma'ruf seperti kita, insya Allah di sana ada nahi ma'ruf. Nahi ma'ruf. Itu tertera dalam surat At-Taubah. Ya. Jadi surat At-Taubah 6768 itu. Ya. Saya bacakan ya. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasuha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Jadi munafik laki dan munafik perempuan itu satu sama lain saling memperkokoh. Ya. Apa pekerjaan kegiatannya di muka bumi ini? Untuk amar mungkar, untuk perkembangbiakan kemungkaran, gitu. Dan untuk melakukan nahi ma'ruf. Ya, yang ma'ruf itu justru dibendung dengan segala macam cara. Ya. Dan mereka itu bayak biduna adiyahum, umumnya mereka memang tidak mau melepaskan kekayaan untuk hal-hal yang bagus, ya, dicengkeram gitu. Ya. Dan nasullaha fanasiyahum. Ya. Mereka mencoba melupakan Allah, Allah juga pasti melupakan mereka. Ya. Kemudian di sini dikatakan innal munafiqina humul fasikun, orang munafik itu pasti fasik. Ya. Tapi kemudian berikutnya ini, ya. Ini Allah mengancam. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Ya. Allah berjanji, ya, kepada munafik laki-laki, munafik perempuan, semua orang kafir disiapkan neraka jahanam. Ya. Mereka tempat mereka kembali itu, ya. Kemudian mereka dilaknat Allah sepanjang masa, dan walahum adzabum muqim, mereka juga mendapatkan azab yang berketetapan, berkelanjutan itu. Ya. Nah, jadi yang lebih penting lagi juga begini, nih, ya. Jangan disangka orang bernahi ma'ruf dan amar mungkar itu tidak menggunakan funding, tidak menggunakan biaya besar itu. Untuk menanggulangi kebaikan itu, keburukan itu juga punya potensi. Ya. Bahkan dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 36 itu, ya, Allah berfirman, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun waladina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ya. Jadi orang-orang kafir itu, ya, itu membelanjakan hartanya untuk apa? Untuk membentung jalan kebenaran, ya. Untuk menutupi jalan Allah, ya. Kemudian mereka membelanjakan hartanya itu dengan biaya yang besar itu, ya. Tetapi ujung-ujungnya yang mereka peroleh itu hanya kerugian, ya, kerugian, dan juga ujung-ujungnya mereka akan kalah, ya, dan kelak besok di akhirat akan dikumpulkan jadi satu. Ya. Ya. Nah, jadi ini bukan perkara kecil, ya. Nah, kalau menurut saya, ya, jadi biasanya nih, maaf ya, biasanya kalau kita dengar khutbah atau ceramah, kadang-kadang teman-teman kita ini itu mentafsirkan amar nahi mungkar itu secara sangat agak ciut, ya. Ya. Jadi misalnya orang yang pakai baju, ya, itu auratnya kelihatan, itu mungkar, itu harus kita berantas, ya. Kemudian mungkin, ya, kalau ada
tempat malam-malam itu untuk ajujeng apa istilahnya itu kita lawan. Ya. Padahal itu betul. Ya. Padahal sesungguhnya yang juga harus dimusnahkan itu adalah kemungkaran yang mencolok di depan mata kita itu, ya, yang berlangsung sepanjang tahun, ya, tapi nggak terpantau karena kacamata kita itu tidak kita arahkan secara jeli, secara jelas, ya, sehingga kita melihat, ya, bahwa fenomena korporasi itu kemungkaran luar biasa. Munculnya ketidakadilan, kezaliman itu karena saya kira istilah sekarang itu karena korporatokrasi. Ya. Sekarang ini ada corporate state, ya, negara menghamba kepada kepentingan ekonomi, ya. Corporate media, ya, media itu sudah dibelenggu oleh kepentingan korporasi, ya. Corporate military, ya, itu sudah diingatkan oleh dulu Pak Eisenhower itu, ya, industrial military complex itu, ya, akhirnya dia akan menguasai kehidupan masyarakat. Corporate education bahkan, ya. Jadi semua diarahkan untuk apa? Untuk melancarkan kemungkaran yang berupa kezaliman sosial, kezaliman ekonomi, kezaliman politik. Ya. Itu berat sekali. Ya. Nah ini terjadi ya, jadi itu sesungguhnya yang saya kira sekarang ini kita harus kontemplasi lebih dalam, tuh, bahwa tidak cukup hanya kita mendidikkan nahi mungkar kita itu kepada hal-hal yang kecil-kecil, betul juga perlu, ya, yang dalam arti moral dalam arti terbatas, ya, tapi kemudian yang bahkan menenggelamkan agama, ya, karena semua sudah dihitung dengan apa, korporasi itu, kepentingan ekonomi itu tidak kita pantau, luput gitu, dan itu berat sekali. Ya. Nah sekarang loh, kalau saya melihat, ya, sekarang ini memang agama-agama itu kan tidak punya elan vital, ya. tidak punya sesuatu yang revolusioner untuk merubah keadaan, gitu, ya. Karena sudah terjebak kepada hal yang kecil-kecil, ya, kepada ranting-ranting yang kalau orang Jawa pating sel kudis, gitu. Padahal, ya, kalau kita lihat mengapa bangsa kita walaupun kaya raya sumber daya alamnya, ya, potensinya luar biasa, kok tetap miskin, tetap melarat, jadi kaum duafa, ya, jadi menjadi nation of kulis, ya, jadi bangsa kuli, ya, malah kalau Bung Karno bilang apa, kulis among kulis, nation of kulis among kulis, ya. Nah, jadi apa, lihat saja misalnya, ya, berapa puluh triliun kalau dirupiahkan, ya, kekayaan alam kita yang digotong ke luar negeri, ya, saben hari, ya, apa itu hasil hutan, apa itu hasil tambang mineral atau tambang minyak, batu bara dan lain-lain, ya. Ya kita hanya dikasih ampasnya, ya, semua digotong, itu. Di sini tidak ada yang berani melawan, itu mungkar, itu injustice, itu kezaliman. Gitu. Nah kalau Quran jadikan kacamata, ya, itu jelas sekali. Iya, betul. Nah jadi saya tetap mengimbau ini kepada yang kebetulan melihat omong-omong kita ini, ya, kita sadarilah, ya, agama itu kan untuk pantas-pantas dibaca-baca ketika orang kawin, dibaca Quran, kemudian orang khitanan dibaca lagi, gitu. Ya tahu kemudian, ya, hal-hal yang itu sudah betul, ya, tetapi kemudian the crux of the teaching of Islam itu luput, gitu, ya.
Nah, ini yang justru oleh musuh-musuh Islam, ya, itu dimanfaatkan. Jadi saya melihat para ulama yang tajam-tajam itu memang selalu mengkoneksikan ya teori Quran itu, resep Quran itu dengan keadaan kontemporer gitu. Ya. Jadi hidup. Ya. Jadi fikih sangat bagus gitu. Tapi saya kira harus ada juga fikih ini, fikih kenegaraan. Ya. Harus ada fikih bagaimana hak suatu bangsa sesungguhnya mutlak untuk sumber daya alam yang dimilikinya. Ya. Jadi Allah memberikan dalam bumi Indonesia ini ya berbagai kekayaan tambang ya itu ada maksudnya ya, ada maksudnya supaya bangsa yang berjubel ini ya, karena Allah harus konsisten ya, Allah kan sangat maha konsisten ya, telah menciptakan hamba demikian banyak, dilengkapi juga dengan dengan rezeki yang cukup ya. Tapi lucunya ya oleh sebagian elit kita ini kan kita dibodohin ya. Jadi ya kita berikan, kita bangsa yang tinggi kemanusiaannya. Kalau bangsa lain mau menguras sumber daya alam kita ya nggak apa-apalah gitu. Ya. Itu ya. Tapi memang ini sih Pak. Kalau untuk amar ma'ruf itu kan memang mudah, yang susah itu memang nahi mungkarnya. Karena ya kita tahu kalau untuk bernahi mungkar sekarang dikit-dikit aja langsung dilaporkan ke polisi, dikit-dikit dimasukkan ke penjara. Jadi kan kita juga ingat kita masih punya keluarga. Nah itu kadang yang akhirnya membuat kita takut ya Pak ya, bernahi mungkar. Tapi memang saya kira ya. Jadi psychology of fear yang dicoba ditanamkan oleh rezim manapun juga itu ada masa jaya ya. Tapi over time dia akan dimanapun itu ya, dimanapun ya, akhirnya rakyat pasti akan bergerak. Tidak mungkin ya, senerimo pada titik tertentu dia akan bangkit, tidak mungkin ya. Nah memang ada yang terimanya kelewatan juga ada ya. Bangsa kita agak tahan uji kelewatannya itu ya. Jadi tahan uji. Ya jadi tahan pandang. Iya. Jadi gitu nih. Jadi memang kemudian saya mencoba menawarkan ya. Di samping ma'ruf nahi mungkar itu ya. Itu jadi jangan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ya. Tapi al-amru bil adl. Menggerakkan, menegakkan keadilan ya. Wa nahyu 'anil dzulmi ya. Dan menahan, mengatasi, mengalahkan kezaliman. Ya. Karena apa nih ya? Karena berfirman ya. Dan ini dibacakan hampir semua khotib. Sebelum turun dari mimbar, ya. Setelah dia selesai bacakan doa, sebelum turun dari mimbar, ini hampir universal. Ya. Pasti sang khotib mengatakan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'idil qurba, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wal baqi ya'idzukum la'alakum tadzakkarun. Ya. Ya'idzukum la'alakum tadzakkarun. Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan pertama-tama tegakkan keadilan. Ya. Kemudian berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Ya. Kemudian memberikan rezeki sebagian yang kita miliki kepada kerabat kita ya, yang dekat ya. Nah kemudian setelah itu tugasnya adalah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, yaitu melenyapkan fahsya, hal-hal yang menjijikkan ya,
kemudian kemungkaran, kejahatan, dan al-baghi itu kezaliman. Ya. Jadi alangkah kita menjadi terang benderang, ya. Andai kata kita gaungkan, sesungguhnya ada paket lain. Betul. Di samping al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, itu paket al-amru bil adli wa nahy anil baghi, anil zulmi. Ya. Kalau itu digelurakan, ya, saya kira Islam menjadi relevan. Ya. Melawan kezaliman ya Pak tadi, Iya, ya Pak ya. iya. Paket yang lain tadi itu loh. Iya, melawan kezaliman. Menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Menegakkan keadilan melawan kezaliman. Padahal Pancasila juga dua kali adil dan keadilan. Juga, ya. Cocok juga dengan, artinya dengan ideologi bangsa kita. Ya. Gitu. Kalau itu memang saya kira apa dulu Nabi, para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ya, maupun khalifah-khalifah yang hebat-hebat itu, memang itu ininya apa, semangatnya itu tinggi. Ya. Itu tadi. Jadi bukan sekedar yang kecil-kecil, Ya. tapi yang batang besar nggak kelihatan. Ya. Karena that's the crux of the problem. Ya, betul. Oke. Itu dulu. Ya itu dulu. Ya. Terima kasih Pak Amin Rais. Sama-sama. Ini kita ngobrolnya karena saking keasikannya, saya juga mendengarkannya jadi sangat dengan semangat serius. Jadi kita udah hampir setengah jam. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi selalu mencerahkan. Jangan lupa terus subscribe di Ramadi Family Channel karena akan selalu banyak lagi video-video dialog dengan orang-orang yang menginspirasi. Kita tutup dengan doa sepanjang Ramadan ini. Oh iya, yuk mari kita tutup dengan doa. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.